Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di podcast kali ini, kami akan membahas satu materi yang menarik, yaitu mengenai kewenangan Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Kupang dalam pengawasan perdagangan pakaian rombengan di Kota Kupang. Podcast ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemerintahan daerah. Bersama saya di sini Agnes Simawul sebagai host dan saya hadirkan teman-teman kelompok saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Maria Ariesti Kelomi. Saya Gabriela Juliet Lopez Kawosu. Saya Agnes Maria Gracia. Dan saya Bidul Miti. Baik, mengapa kita perlu membahas materi ini? Kita ketahui bersama bahwa saat ini rombengan itu sudah sangat marak diperjualbelikan di Kota Kupang, sehingga sangat perlu untuk kita pahami bersama apakah maraknya aktivitas jual beli rombengan ini hanya memberikan dampak positif saja ataukah ada juga dampak negatifnya. Selain itu, kita juga perlu memahami atau melihat regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai jual beli pakaian rombengan. Untuk kita memahami bersama terkait dengan materi yang akan kami bahas, mari nonton podcast kami di video selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan pemantiknya, kita harus perlu membuat satu pertanyaan atau kita harus perlu menanyakan kira-kira apa alasan atau mengapa pakaian rombengan itu marak diperjualbelikan di Kota Kupang. Baik Mama, di sini kami ingin mewawancarai Mama. Kira-kira bagaimana Mama bisa berada di sini sebagai pedagang rombengan hingga hari ini. Nah, di sini kami memiliki beberapa pertanyaan Mama. Untuk pertanyaan pertamanya itu, kira-kira sejak tahun berapa Mama membuka lapak rombengan di sini? Dari tahun 2019. 2019. Berarti sudah cukup lama ya Mama? Lama, lumayan, 6 tahun ya. Iya, sudah cukup lama itu. Lalu selama perjalanannya itu, apakah pernah ada larangan dari pemerintah yang di bidang perdagangan gitu untuk melarang bahwa lapak rombengan ini jangan dibuka atau larangan dalam bentuk apa saja begitu? Apakah pernah ada Mama? Saya pernah ada. Berarti pemerintah setempat justru terlihat lebih mendukung begitu? Lebih mendukung. Oke, baik Mama. Kira-kira selama ini lapak rombengan ini sudah dikenakan pajak ataukah hanya dalam bentuk tarif saja? Dalam bentuk tarif. Tarif itu dia berupa retribusi pasar 3.000, terus bayar lapak per bulannya 300. Oh, berarti untuk lapak per bulan 300.000, untuk retribusi pasarnya itu 3.000. Pasar untuk kebersihan. Kalau lapak ini untuk LPM. Oh, untuk LPM yang itu 300.000. Itu sudah. Berarti yang 3.000 untuk retribusi pasar untuk kebersihan gitu. Oh iya, baik. Untuk pertanyaan terakhir ini Mama ya, ini kira-kira keuntungannya berapa persen sih Mama sampai Mama bertahan di sini selama 6 tahun? Itu waktu yang sangat lama sekali Mama. Kalau keuntungan sih berkali-kali lipat sih. Oh, berarti dibandingkan dengan di mall gitu. Ini kan ambil sistem bal. Jadi dalam baju kan beda-beda harga. Iya. Apa yang mau diambil? Dalam satu bal, misalkan celana jeans, berarti di dalam bal itu ada 300 lebih pieces. 325. Kalau ambil dengan harga 5 juta, ketong jual dengan 50 buka baru atau 60 hitung 60 kali dengan berapa pieces itu tadi? 300 Iya, betul. 300. Oh iya, jadi betul. kalau sudah dapat modal ya ketong pasti turun itu berarti untuk bunganya saja. Berarti selain itu Mama ini apa untuk biaya hidup dan untuk kebutuhan rumah tangga itu lebih mudah untuk terpenuhi dengan jualan rombengan begini. Ya, dengan biaya yang sangat sedikit itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu ya Mama. Oh iya, baik Mama. Ya Mama, mungkin itu saja ini wawancara singkat dari kami. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk kami wawancarai. Semoga lapaknya lebih laris manis Mama.
Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami, di sini saya menarik beberapa unsur yang menjadi alasan mendasar sehingga mengapa pakaian rombengan itu marak diperjualbelikan di Kota Kupang. Yang pertama, kehadiran penjualan pakaian bekas atau pakaian rombengan di Kota Kupang itu menjadi berkah tersendiri bagi warga yang ingin mendapatkan pakaian layak pakai dengan harga yang sangat murah. Kita ketahui bersama bahwa pakaian rombengan itu harganya sangat murah dan sangat mudah terjangkau oleh masyarakat kelas rendah. Yang kedua, akibat kemajuan teknologi yang memudahkan akses internet mendorong perkembangan penjualan barang bekas secara online sehingga memicu banyak peluang bagi pelaku bisnis untuk membuka usaha ini. Yang ketiga, adanya pandangan masyarakat sebagai pelaku usaha dalam aktivitas jual beli pakaian rombengan yang beranggapan bahwa rombengan itu adalah pakaian yang memiliki kualitas bagus dengan harganya yang relatif murah sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat bila dibandingkan dengan harga barang di mall atau di toko-toko. Jadi berdasarkan hasil pengamatan, banyak masyarakat yang memberi tanggapan bahwa pakaian rombengan itu kualitasnya masih sangat bagus bila dibandingkan dengan pakaian yang di mall-mall atau di toko. Karena kita ketahui bahwa pakaian yang dijual belikan di mall atau di toko itu harganya lebih mahal atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pakaian rombengan, sehingga mereka lebih memilih untuk membeli pakaian bekas atau pakaian rombengan itu sendiri. Dan alasan yang keempat adalah tidak adanya pemungutan pajak bagi pelaku usaha itu menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk terus menjalankan usaha tersebut. Nah, di sini kita perlu memahami bahwa sejauh ini peraturan daerah itu belum mengatur mengenai pajak terkait dengan jual beli pakaian rombengan. Dan berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, tanggapan dari pelaku jual beli rombengan itu, mereka mengatakan bahwa mereka hanya dikenakan tarif saja dan belum ada pajak yang secara khusus mengatur mereka dalam aktivitas jual beli pakaian rombengan. Pertanyaan kedua saya akan berikan kepada narasumber saya, Saudari Gabriela. Kira-kira bagaimana kewenangan pemerintah daerah di bidang perdagangan menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kewenangan pemerintahan daerah di bidang perdagangan menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah. Kewenangan pemerintah daerah atau Pemda di bidang perdagangan mencakup pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan, penerbitan izin usaha, serta pengembangan sarana perdagangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan. Pemda memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan di wilayahnya. Ini termasuk pengawasan terhadap harga barang, ketersediaan barang, dan kualitas produk yang beredar di pasar. Yang kedua, penerbitan izin usaha. Pemda berwenang untuk menerbitkan izin usaha bagi pelaku perdagangan. Izin ini diperlukan agar pelaku usaha dapat beroperasi secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, pengembangan sarana perdagangan. Pemda juga bertanggung jawab dalam pengembangan sarana dan prasarana perdagangan seperti pasar tradisional dan pusat perbelanjaan untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal. Lalu yang keempat, penerbitan surat keterangan asal atau SKA dan angka pengenal importir atau API. Pemda dapat menerbitkan SKA setelah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA oleh Menteri Perdagangan. Selain itu, Kepala Dinas Perdagangan di provinsi dapat menerbitkan API bagi perusahaan yang izin usahanya merupakan kewenangan pemerintahan daerah. Lalu yang kelima, hubungan dengan pemerintah pusat. Kewenangan Pemda dalam bidang perdagangan juga melibatkan hubungan kelembagaan dan pengawasan dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal penerbitan dokumen perdagangan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Untuk pertanyaan
selanjutnya saya berikan kepada narasumber saya yang kedua, yaitu Saudari Agnes. Kira-kira bagaimana pengawasan Dinas Perdagangan Kota Kupang dan Satpol PP Kota Kupang terhadap perdagangan pakaian rombengan? Baik, seperti yang kita ketahui, perdagangan pakaian rombengan atau pakaian bekas impor merupakan fenomena yang masih marak ditemukan di sejumlah pasar tradisional di Kota Kupang, seperti Pasar Kasih, Pasar Oeba, dan Pasar Naikoten. Padahal secara nasional, kegiatan ini telah dilarang melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022. Larangan ini diberlakukan demi menjaga aspek sanitasi kesehatan masyarakat seperti melindungi industri tekstil dalam negeri. Namun, di tingkat daerah, pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas ini belum sepenuhnya efektif, meski telah dilakukan berbagai upaya seperti razia rutin, inspeksi pasar, dan operasi gabungan oleh Dinas Perdagangan bersama Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Kupang. Kenyataannya masih banyak ditemukan pedagang yang secara terang-terangan menjual pakaian bekas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor utama yang menjadi kendala dalam pengawasan ini. Pertama, keterbatasan jumlah person pengawasan. Yang kedua, tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas karena harganya yang lebih terjangkau. Dan ketiga, masuknya pakaian rombengan melalui jalur distribusi tidak resmi yang sulit untuk diawasi sepenuhnya. Lantas, apa saja antisipasi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pengawasan di tingkat daerah? Pertama, pemerintah harus lebih serius dalam membasmi seluruhnya impor pakaian bekas, terutama di wilayah perbatasan. Pemanfaatan teknologi seperti kode Harbazik System atau HS dapat membantu dalam mendeteksi barang yang tidak sesuai dengan peraturan. Kedua, penting untuk memperkuat industri tekstil nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor ini, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan perkembangan zaman. Ketiga, kita perlu menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Ini berarti mendukung produk tekstil lokal dengan merencanakan yang matang dari segi harga dan kualitas, penggunaan bahan baku lokal, dan kemudian akses impor bahan baku yang diperlukan, serta subsidi harga menjadi bagian penting dalam strategi ini. Di samping itu, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antisipasi seperti pembentukan reguler daerah atau peraturan daerah atau Perda, yang khususnya mengatur larangan penjualan pakaian bekas impor. Penegakan hukum yang lebih tegas, disertakan sanksi yang jelas, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha. A few moments later. Untuk pertanyaan terakhir, saya berikan kepada kedua narasumber saya, Saudari Maria dengan Saudara Billy. Kira-kira sejauh ini, apa saja kendala dalam penerapan sanksi dari pemerintah Kota Kupang bagi penjual rombengan? Baik, ada beberapa kendala dalam penerapan sanksi dari pemerintah Kota Kupang bagi penjual rombengan, yaitu yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Kualitas sumber daya manusia di Dinas Perdagangan Kota Kupang menjadi penghambat utama. Keterbatasan kompetisi dan pengetahuan pegawai terkait regulasi perdagangan, khususnya larangan impor pakaian bekas, menghambat efektivitas pengawasan dan penertiban. SDM yang kurang berkualitas menyebabkan kurangnya optimalnya penyusunan kebijakan turunan, pelaksanaan koordinasi, dan kegiatan sosialisasi. Selain itu, tingkat pendidikan pelaku usaha yang umumnya rendah atau rata-rata sekolah dasar mempersulit pemahaman mereka terhadap pentingnya regulasi dan dampak negatif penjualan pakaian bekas. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan berkelanjutan, dan rekrutmen tenaga ahli yang kompeten di bidang perdagangan dan hukum. Yang kedua, rendahnya kesadaran pedagang dan konsumen terhadap hukum. Kesadaran hukum yang rendah di kalangan pedagang dan konsumen menjadi faktor penghambat yang signifikan. Banyak pedagang yang tetap menjual pakaian bekas meskipun sudah ada larangan, karena kurangnya pemahaman mengenai peraturan dan sanksi yang berlaku. Konsumen juga kurang menyadari risiko kesehatan dan keselamatan yang terkait dengan penggunaan pakaian bekas impor. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan belum efektif
menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak negatif perdagangan pakaian bekas. Perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan dengan menggunakan berbagai media dan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, perdagangan pakaian bekas atau rombengan belum dikenakan tarif pajak karena belum ada peraturan daerah atau perda yang mengatur soal bisnis pakaian bekas. Sedangkan potensi pendapatan daerah dari sektor ini terbilang menjanjikan. Hal ini menjadi masalah atau kendala dalam penerapan sanksi karena belum adanya peraturan daerah secara spesifik yang mengatur tentang perdagangan pakaian bekas. Sehingga untuk memungut pajak, pemerintah harus terlebih dahulu membuat aturan yang kemudian dituangkan dalam perda. Kendala yang ketiga terkait dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota Kupang menghambat pelaksanaan pengawasan dan penertiban. Minimnya fasilitas transportasi, peralatan pendukung dan anggaran operasional menyebabkan petugas kesulitan menjangkau seluruh wilayah pasar dan tempat penjualan pakaian bekas. Selain itu, kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi juga menjadi kendala. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Perdagangan sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih efektif. Dan kendala yang terakhir berkaitan dengan budaya berbelanja pakaian bekas impor. Budaya berbelanja pakaian bekas impor yang sudah mengakar di masyarakat Kota Kupang menjadi tantangan tersendiri. Harga yang murah dan merek luar negeri menjadi daya tarik utama bagi konsumen, sehingga permintaan terhadap pakaian bekas tetap lebih tinggi. Perilaku konsumen yang sulit diubah ini menyebabkan pedagang terus menjual pakaian bekas untuk memenuhi permintaan pasar. Pemerintah perlu melakukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengubah budaya konsumen masyarakat dengan mempromosikan produk lokal berkualitas dan memberikan edukasi tentang dampak negatif pakaian bekas impor terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian. Nah, baik teman-teman, setelah kita mendengarkan beberapa kendala dalam pengawasan, kita bisa memahami bahwa penegakan hukum di bidang perdagangan itu masih sangat minim, terlebih khusus di peraturan daerah. Sehingga untuk itu pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum di bidang perdagangan terlebih khusus di tingkat daerah agar kemudian nantinya jual beli rombengan yang terhitung ini membahayakan atau memiliki dampak negatif itu dapat diminimalisir.